Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang memberkati dan mengasihi kehidupan kami, senantiasa menolong dan menjaga kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang tak pernah henti menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang kebenaran-Mu hari ini. Buat kami mengerti Bapa dan sanggup melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudaraku, kondisi saat ini di mana perekonomian yang sulit, keadaan hidup yang tidak seperti dahulu mudahnya, dan pelbagai persoalan kehidupan yang menimpa setiap orang membuat orang menjadi lama dalam kesusahan, dan malahan orang dunia saat ini sudah jatuh dari keadaannya dahulu hingga ke sekarang yang sulit dan di bawah, dan tertimpa tangga pula. Mungkin itu karena perbuatan yang masa lampau tidak bijak dalam mengelola kehidupannya, hingga ia jatuh dan bahkan jatuh sangat terpuruk. Saudaraku, berbeda dengan kita yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, kita mampu mengucap syukur dan mampu menjalani hidup ini dengan penuh kebijaksanaan. Dan kita tahu bahwa pertolongan Tuhan apapun bentuknya diberikan kepada kita bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan karena jasa-jasa atau prestasi-prestasi kita yang terdahulu, melainkan semata-mata karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Maka dari itu saudaraku, hanya kepada Allah yang seperti itulah kita ingin bersyukur dengan segenap hati kita, dengan segenap diri dan jiwa raga kita seumur hidup kita. Terus tanamkan dalam percayaan kita bahwa pertolongan dan belas kasihan Tuhan selalu senantiasa ada bagi kita anak-anak-Nya. Jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun karena Tuhan sudah mengatur yang terbaik. Jangan pernah menganggap hidup kita tidak berguna atau bahkan kita menganggap masih lebih hebat dari orang lain padahal kehidupan kita sudah terjatuh. Janganlah kiranya kita mudah tinggi hati dan sombong karena satu waktu keadaan kita akan berubah. Tetap andalkan Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, dan nantikan jawaban Tuhan senantiasa bahwa pertolongannya dan kasihaninya selalu ada bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa senantiasa pertolongan Tuhan ada bagi kami. Bapa, begitu banyak kami melihat rekan saudara, sahabat, teman kami yang tidak mengandalkan Tuhan saat ini sudah jatuh terpuruk karena keadaan hidup dan pengelolaan hidup yang tidak bijak. Tapi kami bersyukur diingatkan kembali bahwa Tuhan mengajarkan kami hidup penuh dengan bijaksana, hidup selalu menyandarkan diri pada pertolongan dan kasihan-Nya Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan hadir selalu bagi hati dan pikiran kami, supaya kami dalam menjalani kehidupan kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus kiranya terus berkati bangsa dan negara kami, pimpin ke arah yang lebih baik, perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik, perbaikan kesejahteraan di setiap keluarga rakyat-Mu Indonesia ini Tuhan boleh terjadi. Tuhan yang bukakan lapangan pekerjaan dan setiap keluarga boleh memiliki penghasilan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa menuntun mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Biarlah mereka benar-benar fokus menjalankannya demi kepentingan rakyat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini, di mana-mana Tuhan masih terjadi kesulitan ekonomi.
dan peperangan dan perpecahan. Tuhan Yesus tolong, kasihani bangsa dan dunia ini. Biarlah Bapa, tiap antar bangsa dan negara boleh tercipta perdamaian, terutama bagi para pemimpin bangsa dan negara boleh memiliki hati yang damai, sehingga mampu memimpin bangsa dan negaranya dalam perdamaian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan yang senantiasa berkati dan jagai, lindungi dimanapun keluarga kami beraktivitas. Jadikan selalu keluarga kami keluarga yang memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kehidupan keluarga kami Bapa, banyak orang melihat dan mengenal Tuhan Yesus, dan pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi usaha dan pekerjaan kami. Bapa, tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya. Biarlah kami boleh mencukupi kebutuhan kami dari berkat Tuhan, dan ajar kami untuk menolong sesama kami yang membutuhkan, serta bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, supaya ya Tuhan, berkat Tuhan boleh senantiasa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang memimpin dan mengarahkan kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa tuntun kami berjalan di jalan Tuhan, agar hidup kami selalu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menuntun hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.